Saudara, masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan keinginan warga untuk berpelesiran keluar kota bersama keluarga. Ini tentu jadi keprihatinan tersendiri. Sejumlah destinasi wisata bahkan terlihat pada pekan ini sejak Kamis 20 Agustus hingga hari ini cukup ramai. Data dari PT Jasa Marga Persero sejak Kamis tanggal 20 hingga Jumat 21 Agustus yang lalu setidaknya tercatat ada lebih dari 460.000 kendaraan yang keluar dari kota Jakarta. Sebagian besar kendaraan ini melewati tol Cikampek, Ciawi dan juga Cipali. Tim Satgas COVID-19 sudah mengingatkan potensi kemungkinan munculnya klaster keluarga sebagai dampak libur panjang akhir pekan ini. Dalam 3 hari terakhir, rata-rata terjadi penambahan sebanyak 2.000 kasus terkonfirmasi COVID-19. 21 Agustus, kasus corona secara nasional tercatat bertambah 2.197 kasus. Lalu pada 22 Agustus bertambah sebanyak 2.090 kasus. Dan hari ini, saudara, kembali lagi bertambah sebanyak 2.037 kasus baru. Sehingga total kini ada 153.535 kasus terkonfirmasi corona di Indonesia. Penambahan kasus rata-rata per hari ini, 23 Agustus 2020 masih belum seimbang dengan kemampuan dan kapasitas tes di setiap daerah. Hingga kini hanya DKI Jakarta yang tergolong sebagai daerah yang mampu memenuhi target pemerintah dalam mengadakan tes massal. DKI Jakarta sudah mampu mengadakan 40.000 tes setiap pekan. Lalu bagaimana antisipasi pemerintah daerah dengan adanya potensi penambahan kasus baru sebagai dampak libur panjang akhir pekan? Kita akan bahas setelah tayangan yang ini. Keharusan tinggal di rumah selama pandemi COVID-19 membuat sebagian masyarakat tak hanya rindu melakukan aktivitas luar ruang, tapi juga liburan. Seiring waktu, di masa kenormalan baru, sejumlah fasilitas publik termasuk tempat wisata mulai dibuka dengan aturan protokol kesehatan. Maka saat libur panjang akhir pekan, ini pemandangan yang terjadi. Warga rela bermacet-macetan demi menikmati suasana di sejumlah tempat wisata alam favorit, termasuk di Puncak, Jawa Barat. Tak hanya Puncak, jalur wisata Lembang-Bandung juga menjadi destinasi wisatawan di masa pandemi di libur panjang akhir pekan ini. Apakah warga tak khawatir terhadap virus corona? Hasil jajak pendapat Litbang Kompas terbaru menunjukkan mayoritas publik khawatir tertular virus corona yaitu 76,3%. Sementara itu 76,1% responden juga mengaku khawatir bisa menularkan virus corona pada orang lain. Namun nyatanya mayoritas publik mengakui di masa kenormalan baru membuat mereka sudah kembali melakukan aktivitas normal seperti sebelum pandemi. Hal ini dijawab oleh 60,3% responden. Sementara 32,8% lainnya masih membatasi kegiatan di luar rumah dan masih tetap di rumah sebesar 6,9%. Tingginya pergerakan warga saat libur panjang akhir pekan dikhawatirkan memicu terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19. Maka kedisiplinan masyarakat menjadi kunci utama. Dan terlihat anggota masyarakat dari berbagai tempat di Indonesia memanfaatkan hari libur ini untuk berlibur bersama keluarga. Dan seperti kami sampaikan sebelumnya, ada beberapa aktivitas publik khususnya yang terkait dengan aktivitas wisata alam atau wisata lainnya terjadi kerumunan. Dan ini terkait dengan perayaan 17 Agustus. Dan kami mohon agar dalam perayaan liburan ini, anggota masyarakat betul-betul memperhatikan protokol kesehatan dan menjaga keadaan sehingga tidak terjadi penularan atau kerumunan. Khususnya pada para penyelenggara wisata, baik itu hotel atau tempat-tempat wisata lainnya, betul-betul menerapkan disiplin yang ketat. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama, melindungi seluruh warga masyarakat yang sedang menikmati liburan, betul-betul dijaga kapasitasnya hanya 50%, jaga jarak, sediakan fasilitas untuk cuci tangan dengan baik, dan pastikan seluruh pengunjung menggunakan masker. Demikian pula untuk anggota masyarakat betul-betul dapat disiplin melakukan hal tersebut, karena kalau kita tidak disiplin, nanti kitalah yang akan memanen kasusnya di beberapa hari ke depan.
Masa kenormalan baru menjadi ujian bagi seluruh masyarakat dan bukan berarti aktivitas sudah betul-betul normal kembali. Protokol kesehatan tetap harus diterapkan di segala aktivitas kita. Tim Liputan Kompas TV. Satgas COVID-19 mengingatkan pemerintah daerah munculnya klaster-klaster baru sebagai dampak dari libur panjang akhir pekan. Bagaimana kesiapan pemerintah daerah, khususnya daerah yang menjadi tujuan wisata atau tujuan liburan? Kita akan membahasnya bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat malam, Kang Emil. Selamat malam, Mbak Sofi. Ada pula Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam, Pak Ganjar. Ya, selamat malam, Mbak Sofi. Ada pula Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Pak Hermawan, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Selamat malam, Mbak Sofi. Selamat malam, Pak Hermawan. Saya ke para kepala daerah dulu ya. Pak Ganjar, Kang Emil, selamat malam. Saya mau pertanyaan sama dulu. Ini kalau kemudian kemarin ada sampai dengan hari ini ada libur panjang akhir pekan. Rata-rata dari wilayah Jakarta bepergiannya ke Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, mungkin sampai ke Jawa Timur, tapi yang jelas dua daerah Anda adalah tujuan utama. Apakah kemudian siap kalau misalkan nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Wiku, kemungkinan muncul klaster-klaster baru, baik itu di lokasi wisata maupun keluarga? Kang Emil lebih dulu, silakan. Ya, Mbak Sofi. Jadi dalam situasi adaptasi kebiasaan baru, pada dasarnya semua kegiatan interaksi ekonomi termasuk pariwisata kan sudah perlahan dibuka. Jadi konsekuensi-konsekuensi itu pasti menyertai. Kedua, Jawa Barat seperti Mbak Sofi tahu masih menerapkan PSBB di wilayah Bodebek. Jadi Jawa Barat ini terbagi dua, ada yang PSBB masih yaitu Bogor, Depok, Bekasi, ada yang sifatnya PSBM skala mikro desa kelurahan di luar Bodebek. Nah, di luar itu ada kegiatan-kegiatan yang sudah dibolehkan berdasarkan rating level kewaspadaan, Mbak. Kalau merah seperti apa, sampai biru seperti apa, hijau seperti apa. Nah, jadi pengetatan di jalur pariwisata juga dilakukan berdasarkan level dari kewaspadaan. Jadi pariwisata itu relatif lebih luasa kepada yang levelnya sudah masuk ke zona kuning. Tapi kepada mereka yang masih di zona merah ada satu ya, kemudian zona oranye itu pembatasan lebih ketat. Contohnya kemarin sudah saya tugaskan Mbak, ribuan Satpol PP untuk menegakkan Pergub 60 kami, yaitu menegakkan disiplin pelanggaran-pelanggaran dan sudah menggunakan aplikasi juga. Jadi hari ini pada dasarnya kita nggak bisa menang dua-duanya. Jadi kalau memang mau epidemiologinya kuat, ya ekonomi harus berhenti atau sebaliknya. Tapi kan situasi hari ini itu tarik ulur, ibaratnya kan begitu. Nah, yang penting kedisiplinan itu kita tegakkan dari sisi pemerintah. Kedua adalah melakukan testing masif, Mbak. Kombinasi itu akan membuktikan kekhawatiran yang dibahas malam ini terjadi atau tidak. Dan ini akan menjadi evaluasi. Jadi minggu ini kita akan lakukan tes masif. Kalau ternyata polanya masih sama, Mbak, dengan yang minggu-minggu sebelum, berarti kekhawatiran terjadi klaster pariwisata keluarga tidak terjadi. Tapi kalau ternyata ada lonjakan, maka teori itu bisa menjadi sebuah evaluasi buat kita. Nah, itu dia evaluasi, tapi nanti harus tunggu ada kejadian dahulu. Padahal kita kan tahu masa inkubasinya bisa sampai dengan 2 pekan. Kalau tidak dicegah saat ini, bisa jadi nanti 2 pekan akan ada lonjakan lagi seperti yang terjadi waktu kemarin Idul Adha, ataupun mungkin juga waktu Idul Fitri begitu. Nah, ini jadi kemudian jadi pertanyaan ketika harus tarik ulur, yang jadi risiko kan kesehatan dan keselamatan. Kang Emil. Kan kita ngambil kebijakan berdasarkan data, Mbak Sofi. Jadi selama 5 bulan Mbak Sofi bisa melihat peta pergerakan Jawa Barat itu tidak ada kenaikan yang sangat signifikan. Yang ada itu signifikan yang fluktuatif seperti kasus secapa, Mbak. Jadi kalau kita lihat pola-pola ini mengindikasikan selama kedisiplinan memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan diterapkan, dan saya lihat sudah naik dari tadinya sebelum disanksi hanya 50% yang tersurvei menggunakan, sekarang sudah mendekati 70%, artinya kesadaran itu ada, masyarakat ingin tetap produktif tapi ingin menjaga kesehatan. Nah, saya bicaranya dengan data saja, Mbak, bukan berarti dibebaskan
seluasnya. Justru kan tadi saya sampaikan, Satpol PP ditugaskan, penegakan sanksi ditegakkan, zona merah dikurangi, yang dibolehkan lebih leluasa hanya zona kuning, sambil dilakukan testing dan berakhir dengan evaluasi. Apakah teori yang saya sampaikan ini polanya sama atau ada lonjakan? Kira-kira itulah yang akan menjadi dasar kebijakan di selanjutnya. Kalau di Jawa Tengah bagaimana Pak Ganjar? Ya, kita minggu ini sosialisasi untuk penegakan hukum. Jadi beberapa kabupaten sudah melakukan, lalu beberapa kabupaten yang lain belum, termasuk fitting regulasi agar sesuai dengan Inpres, maka yang belum kita minta untuk menyesuaikan, yang tidak sesuai kita minta untuk diperbaiki. Nah, dalam minggu ini kemarin kita mulai sampaikan, dan minggu depan artinya mulai besok kita akan lakukan penegakan serentak. Di samping tentu saja kalau dalam pertanyaan yang sama, bagaimana kesiapan pariwisata sebenarnya sudah kurang lebih sebulan yang lalu mereka sudah menyiapkan protokol-protokolnya. Ada sih beberapa yang memang tidak siap ternyata. Umpama kemarin ada satu mal dibuka, tapi pengelolanya ternyata nggak siap. Ya. Kami nggak kok Pak, nggak tahu kalau yang mau datang segini, ya itu artinya nggak siap. Maka Anda harus siapkan, kalau tidak nanti saya kasih peringatan, dan saya minta untuk ditutup kalau Anda nggak bisa atur begitu. Jadi sebenarnya kita mulai tingkatkan kedisiplinan itu dengan makin tegas begitu. Oke, Pak Ganjar begini, ada kemudian berbagai pihak yang menilai bahwa kalau misalkan lokasi-lokasi wisata, lokasi-lokasi tempat orang berkumpul itu memang dibuka, artinya jangan-jangan memang sebenarnya mengundang kerumunan. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini Pak Ganjar? Yang bisa disampaikan adalah membuat protokol. Saya kira hampir kejadiannya seluruh Indonesia sama. Kalau Kang Emil tadi sampaikan mana antara kesehatan dan ekonomi dan kita harus berkompromi di sana, maka kita hadapi risiko itu. Tapi bagaimana risiko itu bisa kita perkecil? Maka protokol kesehatan harus disampaikan kepada masyarakat dan pengelola-pengelola pariwisata wajib. Maka pada saat mereka belum membuka tempat pariwisatanya, kita minta untuk menyiapkan seluruh protokolnya, prosedurnya, peralatannya, orangnya, dan kita melakukan verifikasi. Maka yang akan membuka wajib hukumnya untuk lapor kepada kita dulu. Sehingga nanti beberapa yang kurang itu kita minta untuk diperbaiki, atau kalau belum siap, ya jangan buka dulu begitu. Tapi yang nyolong-nyolong ada juga, Mbak. Baik, Pak Hermawan, begini, ini tampaknya dua kepala daerah ini mungkin juga ada dampak dari kebijakan di pemerintah pusat yang memang ingin ekonomi dan juga kesehatan ini berjalan beriringan, walaupun tadi seperti Kang Emil bilang sulit begitu. Tapi menurut Anda apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari libur akhir pekan yang panjang beberapa waktu terakhir ini, lalu kemudian orang jadi menggunakannya untuk berwisata? Ya, Mbak Sofi, kalau kasus di Jawa Barat misalnya ya, menjadi menarik karena para pengunjung wisata di Jawa Barat ini tidak hanya dari Provinsi Jawa Barat, justru mayoritas dari provinsi seperti DKI Jakarta. Jadi kalau udah libur akhir pekan yang beberapa hari seperti 4-3 hari ini, maka yang berkunjung ke Jawa Barat itu tidak hanya orang Depok, Bogor, atau Bekasi, tetapi malah orang DKI lebih banyak itu. Ya. Nah, ada titiknya seperti di Kota Bandung dan sekitarnya, Garut dan sekitarnya, termasuk Puncak Bogor dan sekitarnya. Itu orang-orang dari Jabodetabek, khususnya dari Jakarta, itu juga akan mobilitas untuk berwisata ke sana. Nah, Jawa Tengah mungkin agak berbeda, ada juga dari provinsi lain tentunya, tetapi akan lebih banyak dari area provinsi Jawa Tengah sendiri. Nah, tetapi yang menarik statement dari Kang Emil dan juga Mas Ganjar tadi bahwa ketika kita mau mengendalikan COVID, apalagi bercita-cita menghilangkan COVID, maka harus memilih sebenarnya. Apakah kita harus utamakan peran epidemiologi untuk mencegah virus ini, ataukah mengaktifkan ekonomi? Dengan kata lain, kita hanya bisa memperlambat kasus. Protokol kesehatan itu tidak menyelesaikan kasus, hanya memperlambat kasus. Jadi kalau sekarang kita melihat kenaikan kasus nasional antara 2.000 sampai 2.500 per hari, itu di samping karena kapasitas atau specimen rate capacity kita, tapi juga karena memang protokol kesehatan
hanya memperlambat. Kenaikan itu pasti, Pak perlahan Hermawan? pasti. Ya. Pak Herman begini, saya tidak tahu apakah Anda aktif di media sosial atau tidak, tapi saat ini sebagai informasi saja ada sebuah meme yang sangat sering beredar di media sosial menggunakan kartun Bart Simpson kalau tidak salah. Itu tulisannya adalah intinya menyatakan bahwa ayo katakan saja. Jadi seolah-olah apapun boleh dengan catatan asal mengikuti protokol kesehatan. Ini kan seolah-olah menjadi kalimat yang sakti, tapi apakah betul mengikuti protokol kesehatan, misalnya di tempat-tempat wisata itu betul-betul sakti untuk memangkas kasus? Kalau perilaku virus ini, dia sangat menyukai keramaian. Dia tidak peduli apakah di keramaian orang memakai masker, orang menjaga jarak, ada fasilitas cuci tangan atau tidak. Tetapi keramaian itu sudah membuat corona menari-nari di atas kita semua. Jadi dimanapun, di tempat pariwisata, di perkantoran, di area bisnis, selama ada potensi keramaian, pasti ada potensi transmisi. Jadi hubungannya linear. Begitu ada keramaian itu linear, pasti ada kenaikan kasus. Hanya saja dengan menggunakan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, perilaku cuci tangan, itu dia akan meminimalisir risiko. Meminimalisir bukan berarti menghilangkan. Dia memperkecil dan memperlambat. Apalagi adanya perilaku yang tidak selalu sadar, tidak selalu sabar di antara masyarakat kita. Oke, nanti akan saya tanyakan bagaimana kemudian kapasitas tes, apakah akan ditingkatkan di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, serta ada survei dari Harian Kompas yang menyatakan sebenarnya 60,3% warga masyarakat sudah kembali melakukan aktivitas normal seperti biasa padahal pandemi masih berlangsung. Sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.